وفي الأرض اسمه محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله قد جاءكم الحق من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشريعة أقوالي وطريقة أفعالي والحقيقة روحي والمغفرة سري. اللهم أنت الحق أنجل الحق محمد الحق والحق أشهد أني أحمد أمين الله الملك الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bilumi fid dharaini amin. Bapak Ibu jamaah majlis yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dan dipanjangkan umur dan disehatkan badan sehingga kita dapat melanjutkan pengajian kita, karena menurut sabdanya Rasulullah, orang ilmu itu tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, artinya dari bayi sampai kita mati lah ilmu. Karena orang ilmu itu ada perbedaan fikihnya, tauhidnya kata sama, pahalanya bila menuntut sekali menuntut sama orang beribadah 1000 tahun. Dari kita sekali menuntut nih, umpama kita setengah jam, yaitu pian bebas sama nisbah orang beramal 1000 tahun. Untungnya nih 1000 tahun ringkit majlis mana kan, penting kita bersih hati masing-masing. Dan insya Allah malam ini kita membicarakan firman Allah pada hadis qudsi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nur. Ini kira ayat yang paling nyaman, ayat pemahaman. Bila kalian paham satu ayat nih, semuaan yang paham, jurat pun yakin. Karena ayat ini ayat pembuka, ayat pemahaman bagi orang mengaji tentang ilmu kesempurnaan atau kesempurnaan mengenal diri, mengenal asal sebenar-benarnya diri, mengenal kembalinya diri. Nah, jadi insya Allah yang bujur-bujur mahatiakan insya Allah dia turun yakin, karena ayat ini sudah ada di awak dian anaknya. Nah, ulun bacanya di awak dian. Jadi firman Allah pada hadis qudsi, apa aja hadis qudsi yang tersembunyi, ada hadis pasaran lain. Ayat yang sahih Muslim, Bukhari Muslim juga umum. Ini khusus firman Allah pada hadis qudsi yang berbunyi laqad ja'akum minallahi nur. Bila pian paham satu ayat ini, pian seumuran ke mana pian belajar paham selanjutnya. Jangan hanya bahasa kalimat ayat-ayat pembuka. Apabila pian paham satu ayat ke mana pian belajar tentang ilmu kesempurnaan, yang saya akan sukses pemahamannya. Insyaallah paham ya. Jadi ayat ini berbunyi laqad ja'akum minallahi nur. Nah, kalau kita artikan barang yang datang, laqad ja'akum kita hanya bahasa kita wujudan nah. Bersumpah kayak kita bahasa memahamakan meyakinkan, membenarkan laqad ja'akum wujudan nah bahasa kita. Jadi barang yang datang kepada kamu, laqad ja'akum kita firmati, jangan orang surah firman itu laqad ja'akum sudah ada barangnya. Laqad ja'akum minal Allah, barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah melainkan nur. Nah, jadi barang yang datang bahasa kita mudah paham, barang yang diawak ikam itu nah bahasa kita mudah sudah paham juga nih. Kalau bahasa kalimahnya kan barang yang sudah datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Yang dimaksud itu tidak, yang dimaksud itu kenyataan. Yang kenyataan itu ya sifat, datang nggak sifat gadapiatnya. Nama lihat di mata pian, datang nggak sifatnya. Nama dengar di telinga pian, datang nggak sifatnya. Nah, hidup pada diri pian, datang nggak sifatnya. Nah, kudrat pada diri pian, datang nggak ada gadapiat nyata. Kata kamu nias dan sudah barangnya sudah dijawab pian. Jadi barang yang datang kepada kamu itu jangan bahasa kebegayaan. Nang diawak ikam nang datang nang ada diawak ikam tu nah bahasa kita. Nah, kita paham juga pian pada anak kecil anak jujur sudah. Nang ada diawak nang melihat di mata ikam tu nah datang harus kita Tuhan datang. Oh, nama lihat takut nak kau bergerak kau lo kehilirnya. Adanya bergerak nak tahu kita berarti datang. Melainkan daripada Allah dua. Nah, jadi jelasnya barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur.
Yang dimaksud itu, yang dimaksud menurut kita kenyataan. Yang dimaksud kenyataan ya sifat 7. Datang kan dua dari sifat 7. Misalnya terpaham dua nih. Datang kan dasar datang, nyata kan dasar nyata. Kita susun lah. Melihat di materian dasar datang. Memandang hari teringat diam sama datang. Lagi nih, sifat 7 nak kodar iradat ilmu hayat, nana hayat datang juga dari pian tuh untung karena pian pikiran. Jadi kata pian nah hidup kita Allah bersifat hayat nah hidup juga dari pian. Kalau pian tang nah hidup, kemudian nah hidup menurut syariatnya pian dicabut kena puluh nafsin ya jatuh maut. Tiap nang bernyawa pasti mati. Nah kalau orang sudah tahu nang datang sifat Tuhannya kada mati disebutlah kembali. Karena kembalinya, nah kan asal pian asalnya rabung kembali kepada rabung. Asalnya datang daripada Allah kembali kepada Allah. Terus sifat Allah itu itulah rupa bagi wujud zatnya Allah. Jelas dan jadi barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Nah, pada nur ya kenyataan. Nah, pada kenyataan ya sifat. Apa ada bersifat tak buat biar ibaratkan sifat ibaratkan. Amin tahalal minta ridha ulun menurut hadis Nabi bila kita kada paham nang datang di awak liarnya daripada nur atau daripada sifat Allah awak kita nah kita dosa gitu. Sebut oleh ulama sufi sembahyang berdosa puasa nata akui pian sembahyang. Bangun kada daruh kita ora sembahyang sebiji hayat ini kebutuhan nih. Jadi nang datang tadi kan nang ibadah di awak liar. Awak liar ini seperti wayang, jangan menggerakkan itu roh nang sifat 7 tadi kan nang bergerak. Sebut itu sifat 7 tadi kan ada fungsi di awak pian ora ada sembahyang, kerana pian tang sembahyang. Jadi nang sifat 7 kenyataan Allah nang kita sembahyang. Jadi kita nyaman dalam beribadah. Nah, jamun pian nih, keuntungan pian nang dahulu pian syariat apikih kita kada salah. Kita beribadahnya kada banyak sebab pahalanya untuk mencari pahala. Nah, sudah orang di sini kita ini kan mencari pahala lagi, ridha dan rahmat Allah mencarinya lagi. Sama kita memikir mana kayak ini, nah, bagi yang paham, yang kadang mencari paham lagi, asah atau menambah rahmat Allah. Nah, bagi hanya mungkin belajar, insyaallah paham kita ini kadang ada hadis ulama sufi itu ada paham di awal, lagi di tengah, ada paham di akhir. Kayak gitu ya. Orang yakin pian paham karena orang sedetail-detailnya memadahkannya. Jadi jelasnya barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Jadi semesta alam ini nur Muhammad habis. Nah, kadang pian nur Muhammad asal kejadian. Nah, aku jasanya tanah daripada nur Muhammad gua, aku daripada Adam daripada nur Muhammad gua kita bahari kan tahu di tanah asal kita ini tanah aja. Biar juga Adam dari tanah, tahu orang tanah dari angin dari api dari Nur Muhammad. Ini ingin macam mengaji ingin nang misalnya tanah yang juga kan tahu daripada Nur Muhammad itu ya sifat kita yang kada paham Nur Muhammad awak biasa itu kan sifat Tuhan. Ayat mengaku Tuhan lain sifat Tuhan sifat mungkin rampah masak sifat ya Nur Muhammad. Mungkin sampai nama lihat basyarullah memandang samaknya Allah, nah hidup hayatnya Allah, bergerak kebanyakan untuk kalimat Allah habis lih, memakan Tuhan jual lih, ya, menyuntan Tuhan jual salah naik, jadi ada kenyataan daripada sifat Tuhan sudah sifat Tuhan kita gunakan lagi, baikkan lagi, maksudnya nih, jangan pian bersembahyang. Jangan biar berusaha, siapa yang berusaha? Sifat 7 yang berusaha. Anak jelas lagi, Allah memberi sifat ayat yang kau berusaha. Lihat kalau pucuk-pucuk bermobil sudah musuh, karena ada sifat ayat Allah. Lihat, jika sifat Allah itu sifat dia, berarti dia itu mewaris haram. Diwaris haram, ada diwaris haram. Kita waris, karena melihat, sedangkan melihat itu besar jalannya. Nah, cuma kita merampas Tuhan beribadah pun kita sujud lahir bersisa kita umur lebih 100 tahun beramal beribadah harus mengada antara ya mati kiranya katakan Tuhan harus tambah saja ini menyembah Tuhan itu kalau secara fikih kita menyembah Allah nah, kalau secara tasawuf kita ada tambah-tambahan memuji gurunya bukan contoh
Yan ya, lah wayang sembahyang nongkrong darat yan kan. Banyak biar main akan bunika. Saya sebenarnya Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, sedangkan wayang ini biar menggerak pada wayang adalah yang bersuara pada wayang adalah ayo. Allah di wayang ini meradalang sembahyang. Contoh anak Jawa lihat, orang jasadnya bergerak karena sirup nanti Allah bersifat kayak kalau sembahyang nih. Kemudian ingat ya Allah ya Rasulullah, nah sembahyang ini lain kita, nah sembahyang ini Allah bersifat ayat atau Mbah Nur Muhammad meskipun Nur Muhammad itu bahasa kita katanya wasum namanya Nur Muhammad namanya. Kemudian nama rinci si kudrat terhadap ilmu hayat sama besar Allah itu rinciannya atau dampaknya. Nah jadi barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Yang dimaksudkan itu kenyataan, yang dimaksudkan ya sifat ulang-ulang supaya kecil paham. Sudah kian sampai berikit, bulan ini langsung berikit ya wakil. Karena ada dua demikian, ada hendaknya ada dua demikian. Nah makanya ujar apa terus membuat mulai barang siapa memasrahkan Nur Muhammad dan memusyahadahkan Nur Muhammad adalah ia memasrahkan akan Tuhannya dan memusyahadahkan akan Tuhannya. Itu di kitab bacaannya. Banyak kita ada paham. Barang siapa memasrahkan Nur Muhammad, nah kalimat mesra kita tahu yang secara nang barang siapa memasrahkan Nur Muhammad adalah ia memasrahkan akan Tuhannya. Nah mesra kita karena barang yang sudah ada di awakian artian nyaman kita boleh kalimatnya. Barang siapa tahu nih nang datang kena sifat Allah adalah ingin memasrahkan akan Tuhan. Nah tidak kiranya tahu barang siapa memasrahkan Nur Muhammad ya paling dimasrahkan lah kalimat orang kelas berat kita kelas ringan nyaman. Barang siapa tahu nang datang itu nah sifat Allah masrahkan. Barang siapa nang tahu datang jawab ke sifat Tuhan guna malaikat besar guna hidup masrahkan deh kan masrahkan lagi kita memasrahkan nah behimat memikirkan sudah tahu orang datang di awaknya Nur Muhammad nang sifat tujuh orang datang di awaknya masrahnya tahu datang masrah. Memang bagian memasrahkan orang kita hari belajar ya apa aja memasrahkan Nur Muhammad bingung kita 2-3 bulan hanya paham nih barang siapa memasrahkan kalimat memasrahkan kira bahasa Arabnya barang siapa tahu nang datang di awak iam keikumatna sifat Tuhan masalah ya dengan memasrahkan akan Tuhan. Mbak ada masalah sifat Tuhan ibadah kian melihat kita besar masalah ada besar orang lihat punya ada masalah dapat kau bapak mata ada besarnya kadang-kadang memasrahi orang melihat besar melihat itu besar kayak mata kayak memandang tamak yang tadinya yang tidak nyaman memasrahkan paling nyaman barang siapa tahu nang datang jawab iya tunah Nur Muhammad atau sifat Allah masrah kamu sudah sampai kalian perhatian masrahnya berarti bisa besar dengan mata berarti bisa sama dengan tarinya berarti bisa artinya pandangan awan nang tarinya berarti bisa hayat awan ruh berarti bisa sama berarti bisa masrah arti mesra berarti bisa berarti itu kan sudah mesra mesra berarti umpama pian ulah wadai mesra gelapung wan untuk bisa lah itu mesra ngaran tahu beda ujar untuk daripada gelapung mesra ada untuk nyamannya memasrahkan nih paling nyaman dan barang siapa dan memusahadahkan Tuhannya kayak pakai memusahadahkan Nur Muhammad mungkin kita nggak ada pahamnya apalagi sudah Tuhan kita kumpul kita kayak aja memusahadahkan tadi kan memasrahkan barang siapa memasrahkan Nur Muhammad adalah ia memasrahkan Tuhannya dan barang siapa memusahadahkan Tuhannya dan memusahadahkan arti memusahadahkan kayak barang siapa nih arti menyatakan arti mustahadah itu dia menyatakan kalau kita belajar bahari maintai apanya bang maintai ya harus mencari jauh jaraknya mengikir kata seorang Banjar barang siapa memusahadahkan Nur Muhammad samanya memusahadahkan Tuhannya arti memusahadahkan itu bahasa sikap dapat nyamannya barang siapa ada masalah kan datang ini barang siapa menyatakan tegas atau musyahadat tidak kalau bahasa orang belajar bahari maintai
kata kucing main kayak tikus oleh saya. Nah, ada bahasa mudah paham muni intai bukan mengintai. Bahasa mudahnya barang siapa menyatakan arti menyatakan pembantaran ini arti arti masyarakat kan tahu datang sudah datang dinyata dasar nyata sifat Tuhan di awak ini musyahadah dengan itu tingkat tinggi musyahadahnya karena musyahadah intai ini hanya menimbak cara jagung timbak intai lagi barang siapa menyatakan barang siapa memusyahadahkan intai itu kelapahan dan menyuup jagung meragap bahasa kita barang siapa menyatakan dasar jujur diperullah di wadahku musyahadah ngarannya itulah orang memasrahkan Tuhannya anu musyahadah jadi arti masrah boleh tahu datang arti musyahadah menyatakan yang datang dasar jujur sifat Allah kita membenarkan. Nah jadi Nur Muhammad itu kejahiran kenyataan bagi wujudnya Allah. Jadi Nur Muhammad tadi kenyataan bagi wujud Tuhan atau adanya Tuhan mengaku Tuhan. Contoh yang gula banyu manis, si manis tadi lah adanya gula. Orang lihat melihat gulanya tapi kenyataan gula manis. Kita kadang-kadang melihat Tuhan tapi kenyataan Tuhan nampak pada dia. Melihat kenyataan dasar duit seikuman tidak piannya. Ini orang nangkau masyarakat Nur Muhammad nih, sudah orang tersebut awak 30 juz Quran. Mungkin menghafal 30 juz kita. Nah kalau secara syariat kan kita menghafal awak Qurannya menghafal 30 juz. Jadi kalau sudah pian paham di sini 30 juz Quran jawab pian. Nah di mana dalilnya aja oke. Bismillah kan Bismillah Quran 30 juz kita ya harus menjadi Bismillah kan Fatihah dulu nih menjadi Fatihah diharusnya Fatihah menjadi Bismillah. Nah Bismillah titik bak itulah titik Nur Muhammad sekian Quran dia wakian Quran buruk aja pengitannya Quran buruk tuh dibaca kata bahwa dicatat mengatulahani nah itu orang bahari nah paham jarak akhir tuh nih barang siapa memasrahkan Nur Muhammad barang siapa tahu nang datang di awak biar keikungan sifat Tuhan tinggal sebutin tinggal kasihnya lagi tinggal Tuhan hayat lagi tinggal Tuhan penglihat nggak tahu kasihnya lagi kan ada syukur berarti itulah syukur di atas syukur kita dapat rezeki syukur min yang bawa mati orang ikungan biar bawa mati 30 juz tuh biar bawa mati di awak Al-Quran mengamar itu deh tinggal itu ada syukur deh awak dian ini awak dian sifat Tuhan ya Allah sifat Tuhan ada lain daripada jadku ada lain bulan hikam Tuhan kenyataan daripada wujudku makanya daripada jadi Nur Muhammad kejahiran kenyataan bagi wujudnya Allah maka tiap-tiap yang datang kepada kamu seperti penglihat pandangan pengerasa dan sebagainya itu semata-mata daripada Nur dua maka penglihat itu sifat. Nah Nur dua jadi firman Allah dalam Quran ya ja'akumul haqqu min rabbikum barang yang datang kepada kamu ya awak yang tadinya nampak yang nyata kepada kamu itu daripada Tuhan kamu maka yaitu Nur. Nah jadi kita jelasnya kita ini di Nur. Nah kadang Nur itu sifat Tuhan ada paham juga nih jadi hanya saja pada Nur Muhammad nih baru sudah 1000 tahun bumi sudah ada Nur Muhammad. Kita kan ada nama nyarta wujud juga ya wujud juga karena ada paham nih punya paham syukur hanya masalah makrifat kita bertakon kawan ahlinya dia juga mengaji makrifatnya atau tasawuf bertakon ketikih salahkannya biar salahkannya itu ini ada paham ya ibarat kita tuh baju rabit dibuat tukang jahit kan pasti baju rabit buat waktu dir sesuai jadi pian mahal bertakut jadi dia pian masa kuliah bertakut maju datang pada ulun yang kau udah paham nih siap buat melayani supaya pian paham supaya pian jangan betul paham ini kita urusan mati menikah ini kalau pahala kita sudah tinggal pian baca Quran sembahyang kasih sebagainya apa yang jangan orang luar hafal Quran hilang dengan kita dari
menjadi batang tubuh. Jadi tidak yang datang kepada kamu, yang nampak kepada kamu, nyata kepada kamu itu daripada Tuhan kamu juga, maka yaitu nur. Jadi jelasnya kita ini di nur. Jadi habisnya pandang oleh engkau adalah dengan nur. Orang dari memandang nur, dipandang nur. Makanya tenang masuk yang lahat gitu. Memandang nur, masuk nur, lalu nurun ala nuri. Jadi artinya habis pandang oleh engkau adalah dengan nur. Pandangan anak yang memandangnya. Jadi hati kita jangan diuntung. Nur itu nada yang sampai ilmu dalam habis. Kita memandang awan siapa apapun yang pandang dalam hati kita memandang nur sampai ke dalam. Nah, jadi artinya kalau sudah di nur tadi tidak artinya engkau kada lagi, kada lagi. Biar nih yang sudah ada biar nana sampai ya, biar nana puasa. Nah kada lagi maka nang ada ini nyata jadi sifat asma dan akal. Jadi engkau bertubuh nur, tidak bertubuh nur atau bertubuh sifat Tuhan. Nah maka dengan nur tadi jadilah engkau dikatakan hidup. Nah jadi hidup itulah kenyataan daripada sifat-sifat Tuhan. Nah hidupnya kita ini nah kenyataan daripada sifat-sifatnya Allah.